Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Wakaf di kelas Mazawa 4A, dan juga yang saya sayangi rekan-rekan yang mengikuti mata kuliah Hukum Wakaf di kelas Mazawa 4A. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Andarun Nurhasanah dengan NIM 192414130 dan juga rekan saya Yulfa Nur Akromah dengan NIM 192141026. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu tentang rukun, syarat, tujuan, dan macam-macam wakaf. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 4 pembahasan. Yang pertama yaitu syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam, dan yang kedua syarat dan rukun wakaf menurut hukum positif, yang ketiga tujuan wakaf, dan yang keempat macam-macam wakaf. Syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama yaitu wakif, yang kedua mauquf bih, yang ketiga mauquf alai, dan yang keempat sigat atau ikrar. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama syarat wakif. Syarat wakif yang pertama yaitu merdeka. Jadi, seorang yang akan mewakafkan hartanya itu haruslah merdeka. Maksudnya benda yang akan diwakafkan tersebut harus sepenuhnya milik si calon wakif. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang yang hendak mewakafkan hartanya haruslah memiliki akal yang sehat dan terhindar dari gangguan kejiwaan. Syarat yang ketiga yaitu dewasa atau balik. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampunan. Maksudnya adalah seseorang yang akan mewakafkan hartanya itu tidak terlilit oleh hutang. Syarat mauquf bih. Yang pertama yaitu harta itu haruslah bernilai. Yang kedua, harta itu berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak. Yang ketiga, harta itu diketahui kadar dan batasnya. Yang keempat, harta itu milik wakif. Yang kelima, harta itu terpisah dari harta pengkongsian atau milik bersama. Syarat mauquf alai. Lembaga wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang bersifat spiritualitas dan juga untuk kesejahteraan umat. Sehingga peruntukan wakaf haruslah tetap mengacu pada tuntunan syariat Islam yang substansinya haruslah mengarah pada hal kebajikan. Para ulama mazhab menjelaskan tentang syarat-syarat bagi penerima wakaf, yaitu pertama, menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alai ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka ibadah itu tidak sah. Yang kedua, menurut mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alai untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alai adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu, sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Syarat-syarat sigat. Syarat-syarat sigat wakaf ialah wakaf disigatkan baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif dan qabul dari mauquf alai tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat dan rukun wakaf menurut hukum positif.
Syarat wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 7 yang meliputi: pertama, perseorangan. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 huruf A hanya dapat melakukan akad apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan yang terakhir, pemilik sah dari harta benda yang akan diwakafkan. Yang kedua, organisasi. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, badan hukum. Pada pasal 8 ayat 3, wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa wakif adalah orang atau orang-orang maupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Sama halnya dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 215 ayat 2 menyebutkan bahwa wakif adalah orang atau badan hukum di Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif yang mengatur tentang mauquf bih. Pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada dasarnya harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sebagaimana penjelasan pada pasal 16 ayat 1 dan kategori benda bergerak dalam pasal 16 ayat 3 dikatakan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Sedangkan peruntukan harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, dan juga yatim piatu, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan juga kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Hukum positif yang mengatur tentang zikot. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 ayat 1. Nah, ikrar wakaf itu dituangkan dalam akta ikrar yang paling sedikit memuat tentang yang pertama nama dan identitas wakif, yang kedua nama dan identitas nadhir, yang ketiga data dan keterangan harta benda wakaf, yang keempat peruntukan harta benda wakaf, dan yang terakhir yaitu jangka waktu wakaf. Nama saya Yulfa Nur Akromah, NIM 1921411026, akan menyampaikan materi yang berjudul Tujuan Wakaf. Tujuan wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya, menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antara manusia saling terjamin. Yang kedua, tujuan khusus. Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya alam manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Di antaranya semangat keagamaan, motivasi keluarga, dan dorongan kondisional. Wakaf dibagi menjadi 5. Yang pertama, macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu. Yang kedua,
wakaf berdasarkan tujuan. Yang ketiga, wakaf berdasarkan penggunaan harta. Yang keempat, wakaf berdasarkan bentuk manajemennya. Dan yang terakhir, wakaf berdasarkan jenis barangnya. Yang pertama, berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wakaf mu'abbad, yaitu wakaf selamanya, yang apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Yang kedua, wakaf mu'aqqad atau sementara, seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak, dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakaf yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Wakaf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wakaf ahli, yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakaf atau bukan. Keluarga wakif atau bukan. Yang kedua, wakaf khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk bersama-sama. Yang ketiga, wakaf gabungan antara keduanya, yaitu tujuan wakafnya untuk umum atau keluarga secara bersamaan. Wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, wakaf langsung, yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, wakaf produktif wakaf, yang pokok barangnya digunakan untuk kepentingan produksi dan hasilnya diperuntukkan untuk tujuan wakaf. Yang keempat, wakaf berdasarkan bentuk manajemennya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. Yang kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. Yang terakhir, keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Yang terakhir, wakaf berdasarkan barangnya mencakup semua jenis harta benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah, bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, Al-Quran, sajadah untuk masjid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi karena para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.